Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur kalau pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum melanjutkan doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini kami bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Kiranya melalui doa pagi ini kami bisa mengalami pertumbuhan iman. Karena itu tolonglah kami dalam membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 178, Allah Mengutus. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir pula deritaku, mau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, mengapa sahabat percaya kepada Tuhan Yesus? Suatu hari, seorang pemain akrobat bertanya kepada penontonnya di tepi air terjun Niagara. Saudara-saudara,
bisakah aku menyeberangi air terjun Niagara ini dengan berjalan di atas seutas tali? Para penonton berteriak, bisa, pasti bisa. Maka pemain akrobat itu mulai menyeberang air terjun Niagara di atas seutas tali. Penonton cukup tegang dengan pertunjukan ini. Namun, ternyata dengan mudah pemain akrobat itu menyelesaikan perjalanannya menyeberang dengan seutas tali. Kemudian, pemain akrobat itu bertanya lagi, sekarang bisakah aku menyeberang lagi dengan mata tertutup? Semua diam. Penonton agak ragu-ragu menjawab. Namun tiba-tiba ada yang berteriak, bisa, pasti bisa. Teriakan itu disusul dengan penonton yang lain, bisa, pasti bisa. Maka pemain akrobat itu mulai ditutup matanya dengan kain hitam. Kemudian pemain akrobat itu dituntun ke arah tali dan dia mulai melangkah di atas tali. Dia berjalan perlahan, lebih perlahan dari pertunjukan yang pertama, karena sekarang matanya tidak melihat tali di mana dia menyeberang. Semua penonton tegang. Mereka menahan nafas dan agak khawatir kalau pemain akrobat itu meleset ketika dia melangkah. Kalau sampai dia melangkah meleset, maka dia pasti akan jatuh ke air terjun Niagara ini yang sangat dalam. Langkah demi langkah dia lalui, hingga akhirnya dia bisa menyeberang dan kemudian kembali kepada penontonnya. Semua penonton bertepuk tangan. Mereka sangat kagum dengan keterampilan dan kehebatan pemain akrobat ini karena bisa menyeberang dengan mata tertutup. Untuk kejutan yang ketiga, pemain akrobat itu bertanya kepada penonton, sekarang apakah ada di antara kamu, di antara saudara-saudara yang bersedia saya gendong menyeberangi sungai ini? Tidak ada satupun penonton yang menjawab. Semua hanya saling memandang. Semua diam dan tidak menjawab. Tapi tiba-tiba dari belakang ada suara seorang pemuda. Dia mengatakan, saya mau. Pemuda itu maju dan dia mulai digendong. Pemain akrobat itu berjalan ke arah tali dan mulai melangkah. Pertunjukan ini lebih menegangkan daripada pertunjukan yang sebelumnya. Karena sekarang ada dua orang yang ada di atas tali. Sedikit saja kesalahan yang terjadi, pasti mereka akan jatuh. Dan bukan hanya satu orang yang jatuh, dua orang yang jatuh dan akan jatuh ke air terjun Niagara yang deras dan dalam. Namun akhirnya mereka terus melangkah hingga sampai ke seberang. Semua penonton bertepuk tangan dengan sangat meriah. Mereka sangat kagum dengan pemain akrobat itu. Namun justru yang dikerumuni bukan pemain akrobat itu, tetapi pemuda yang berani itu dikerumuni oleh para penonton. Mereka berebut bertanya, kenapa kamu berani melakukan itu? Padahal itu kan berbahaya. Dan pemuda itu menjawab, karena aku tahu kemampuannya, jadi aku berani. Karena aku tahu dia terampil, maka aku percaya bahwa dia akan berhasil. Dia tidak akan mencelakakan aku. Sahabat, pemain akrobat itu dikenal dengan nama Charles Blondin. Dan pemuda yang digendong itu adalah Harry Colcord, manajer Charles Blondin. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1859. Sahabat, kita belajar tentang makna percaya. Pertama, percaya berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada yang dipercayai. Kedua, percaya adalah tindakan seperti yang dilakukan Colcord. Dia bersedia digendong karena dia percaya bahwa Blondin mampu untuk melakukannya. Ketiga,
yakin bahwa yang dilakukan, yang dipercayai adalah benar, maka pasti dia tidak akan menyesatkan dan tidak akan mencelakakan. Sahabat, beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah: pertama, karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dan Tuhan Yesus tidak hidup, maka sia-sialah iman kita. Percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati, maka Tuhan Yesus tidak berdaya untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tidak mungkin menyelamatkan kita. Namun, kalau Tuhan Yesus hidup, maka kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan kita. Kedua, karena Tuhan Yesus hidup, maka kita mewujudkan kehidupan iman atau percaya kita secara nyata, baik dengan melakukan firman Tuhan secara taat, juga dengan setiap pelayanan yang kita lakukan. Itu tandanya kita percaya. Karena percaya itu berarti kita bertindak. Percaya itu berarti kita melakukan apa yang diajarkan, yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus. Ketiga, karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok yang bisa kita harapkan menjadi jaminan kita. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan kehidupan yang baik untuk hari esok. Bukan hanya kehidupan yang baik, tapi kehidupan yang kekal. Karena itu kita bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang bisa kita harapkan dan menjadi jaminan hidup kita. Maka tidak sia-sia kita rajin beribadah. Tidak sia-sia kita melayani Tuhan. Tidak sia-sia kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita dengan sepenuh hati kita tanpa ragu-ragu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab bersama Tuhan Yesus kita pasti akan selamat menyeberang sampai ke rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Mampukan kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, sehingga kami dapat mewujudkan kehidupan iman kami secara nyata, baik dalam perilaku hidup kami ketika melakukan firman Tuhan maupun dalam setiap pelayanan kami. Bapa, perkenankan kami juga memohon kepada Tuhan untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan berkenan mendamaikan antara Israel dan Hamas, antara Rusia dan Ukraina, dan wilayah-wilayah lain yang sedang dalam kekacauan maupun dalam peperangan. Mohon Tuhan berkenan menolong sehingga terjadi perdamaian dunia. Kami juga memohon untuk Indonesia. Kiranya Tuhan menolong pemerintah Indonesia dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi di Indonesia. Baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, bencana alam, serta berbagai macam masalah yang lain. Tuhan kiranya menolong supaya pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, sehingga kami, rakyat Indonesia, mengalami kehidupan yang aman, damai, tentram, penuh sukacita, dan selalu berbahagia. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Sehingga dengan karya, pelayanan, kesaksian yang
dilakukan oleh gereja-gerejamu dimanapun juga dapat menjadi berkat bagi masyarakat di lingkungan di mana kami berada. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tolonglah beri kami kesehatan yang baik. Berikan juga rezeki yang cukup untuk hidup kami. Berkati studi anak-anak-Mu dan juga tolong kami dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dan juga pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.